Sang Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Baik, yang pertama, apa itu vektor? Dalam matematika, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu, sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Yang berikut, notasi vektor. Vektor biasanya dilambangkan dengan menambahkan tanda panah di atas huruf kecil. Namun, ada beberapa cara untuk menuliskan vektor matematika. Yang terpenting, penulisan notasi vektor yang benar adalah mengikuti ketentuan notasi vektor. Yang berikut, jenis-jenis vektor. Secara umum, vektor matematika terbagi menjadi 4 jenis, yaitu vektor nol, vektor posisi, vektor satuan, dan vektor basis. Vektor nol didefinisikan sebagai jenis vektor yang memiliki panjang nol, serta memiliki arah vektor yang jelas. Vektor nol dapat dinotasikan menggunakan angka 0 dengan tanda panah di atasnya, sehingga lambang vektor nol atau rumus vektor nol dapat dituliskan seperti ini. Seperti ini. 0 terus tanda panahnya di atas. Terus yang berikut, vektor posisi. Vektor posisi, rumus merupakan vektor yang memiliki titik awal di posisi 0, yaitu posisi dalam kurung 0,0 dalam grafik. Sedangkan posisi titik ujungnya berada di titik A dalam kurung A1, A2 tutup kurung atau titik tertentu selain titik 0. Yang berikut, vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjang satu satuan, sehingga vektor satuan biasanya dituliskan dengan menggunakan vektor satuan rumus. Yang berikut, vektor basis. Vektor basis disebut juga vektor satuan tegak lurus yang memiliki panjang satu satuan, namun arahnya searah dengan sumbu koordinat. Dalam vektor searah dengan sumbu koordinat. Dalam vektor ruang R2 atau 2 dimensi terdapat 2 vektor basis, yaitu vektor basis yang searah sumbu X, yaitu I panah di atas sama dengan dalam kurung 1,0. Dan vektor basis yang searah sumbu Y, yaitu J panah di atas sama dengan dalam kurung 0,1. Sedangkan pada vektor matematika 3 dimensi atau R3 terdapat 3 vektor basis, yaitu vektor yang searah sumbu X, Y, dan Z, atau vektor I panah di atas sama dengan dalam kurung 1,000 tutup kurung J panah di atas sama dengan 0,1,0 K panah di atas sama dengan 0,0,1. Seperti ini tulisannya. Seperti ini. Yang berikut, operasi vektor matematika. Pada dasarnya, vektor matematika merupakan bagian dari geometri. Karena itu, materi tentang vektor biasa berlaku dalam sebuah gambar 2 dimensi, dalam kurung R2 ataupun bangun ruang dalam kurung R3. Saat diaplikasikan dengan gambar 2 dimensi, maka penulisan vektor matematika dinyatakan dalam 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan saat diaplikasikan dalam bangun ruang 3 dimensi dalam kurung R3, maka vektor matematika dinyatakan dan 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dengan memahami vektor adalah bagian dari geometri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami operasi vektor matematika yang akan kita bahas ini.
Pada dasarnya, operasi vektor matematika tidak jauh berbeda dengan operasi aljabar. Jadi, kalau kita sudah memahami operasi aljabar, operasi vektor akan terasa lebih mudah. Secara umum, operasi dalam vektor matematika terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Yang berikut, penjumlahan vektor. Untuk melakukan operasi penjumlahan vektor, kita bisa menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga dan penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Akan tetapi, jika menggunakan rumus aljabar pada dasarnya, penjumlahan vektor hanyalah penjumlahan dari koordinat titik pusat vektor dan titik ujungnya. Yang berikut, pengurangan vektor. Pada dasarnya, operasi pengurangan vektor matematika sama dengan operasi penjumlahan vektor. Namun perbedaannya ada pada arah vektor secara geometri. Dalam pengurangan vektor secara geometri, salah satu vektor memiliki arah yang berlawanan, sehingga vektor tersebut memiliki nilai negatif. Secara aljabar, operasi pengurangan vektor dilakukan dengan mengurangi titik-titik pada koordinat. Yang berikut, perkalian vektor. Operasi perkalian vektor matematika terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan perkalian dua vektor. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Skalar merupakan nilai yang tidak memiliki arah. Biasanya skalar dituliskan sebagai K, sehingga perkalian skalar dengan vektor dapat dituliskan sebagai KU anak panah di atas. Hasil perkalian skalar dengan vektor nantinya akan menghasilkan vektor yang diperpanjang sebanyak K kali dari panjang vektor awalnya. Secara geometri, perkalian vektor matematika dengan skalar dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jika K1, maka K anak panah di atas searah dengan A anak panah di atas dan diperpanjang. Jika K sama dengan 1, maka K sama dengan KA anak panah di atas berlawanan dengan A anak panah di atas dan diperpendek. Jika K sama dengan 1, maka K anak panah di atas berlawanan arah dengan A anak panah di atas dan panjangnya sama. Terus jika K min 1, maka KA anak panah di atas berlawanan arah dengan A anak panah dan diperpanjang. Jika digambarkan, maka ilustrasi dari perkalian vektor matematika dengan skalar adalah sebagai berikut. Sedangkan aljabar perkalian vektor matematika dengan skalar merupakan hasil perkalian semua unsur vektor dengan skalarnya. Sebagai contoh, jika A anak panah di atas sama dengan dalam kurung A1, A2 tutup kurung, dan B anak panah di atas dalam kurung sama dengan dalam kurung B1, B2 tutup kurung, maka KA sama dengan KA1 terus KA2, KA2 tutup kurung, dan KB anak panah di atas sama dengan KB1 dalam kurung KB1, KB2. Begini. Yang berikut, perkalian dua vektor. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas kalau vektor matematika dapat disajikan dalam bentuk aljabar dan geometri. Sehingga dalam banyak kondisi bentuk geometrik, suatu vektor akan membentuk sudut dengan besaran tertentu.
Untuk mengetahui besar sudut ini, kita bisa menggunakan perkalian dua vektor atau perkalian vektor dot. Dari definisi perkalian dua vektor matematika secara geometris menjauh dari sudut yang terbentuk. Jika dijelaskan, maka penjelasan perkalian dua vektor secara geometris dapat dialjabarkan seperti ini. Jika terdapat A anak panah di atas itu sama dengan A1, A2, A3 tutup kurung, dan A anak panah di atas tutup kurung buka sama dengan B1, B2, B3 yang membentuk sudut besar, maka berlaku rumus perkalian. Sedangkan secara aljabar perkalian dua vektor matematika melibatkan unsur-unsur vektor. Hasil dari perkalian dua vektor menghasilkan skalar. Selain itu, rumus perkalian dua vektor tidak hanya berlaku untuk vektor matematika dimensi 3 atau bangun ruang saja. Kita juga bisa menggunakan rumus yang sama atau menghitung perkalian dua vektor untuk vektor matematika dimensi 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal vektor. Contoh soal pertama. Jika diketahui vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan P anak panah sama dengan 6, terus Q anak panah sama dengan 5, maka tentukan nilai vektor P dan Q. Nah, jika terdapat perkalian dua vektor matematika, maka berlakulah rumus berikut. Yang begini. A B sama dengan A anak panah cos atau P Q anak panah cos. Berarti sama dengan 6 5 cos 60, berarti sama dengan 30 atau 1/2. Jadi hasilnya 15. Nah, ini cara kerja. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan, diucapkan limpah terima kasih.